Elektabilitas Anies Baswedan anjlok padahal hari apel siaga perubahan Nasdem. Nasdem pontang-panting membela Anies sana-sini. Anies ngumpet sambil ketawa, Nasdem pusing sampai nangis. Begitulah akibatnya kalau dekat-dekat dengan Anies. Kena getah berkali-kali masih belum kapok juga. Anies nggak rugi apapun. Sedangkan yang mendukung malah kerja keras sampai nggak bisa tidur dengan nyenyak. Ucapan Surya Paloh ini adalah pertanda bahwa apa yang dilakukan Anies sudah cukup fatal. Peristiwa yang ditunggu-tunggu itu paling enggak ini peristiwa yang ditunggu-tunggu sama para petinggi, pejabat, dan kader Partai Nasdem. Akhirnya peristiwa yang mereka tunggu itu datang juga. Hari Kamis sore lalu, Ketua Umum Partai Nasdem, Bang Surya Paloh, dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara di Jakarta. Sudah pasti, isi pembicaraan empat mata di antara Pak Jokowi dan Bang Paloh nggak bakalan banyak diumbar ke publik, kecuali rempahan-rempahan kecilnya saja. Setelah sempat nggak ketemu selama 3 bulan lebih kira-kira, justru dengan tidak malu-malunya Surya Paloh menjalin kembali komitmen dan kembali ke pangkuan Pak Jokowi, ya sudah pasti cuma untuk mengamankan kursi menteri dari Nasdem yang ada di kabinet saat ini. Dengan syarat Surya Paloh harus mendukung capres yang direstui penuh oleh Pak Jokowi. Kira-kira begitu ya analisanya. Partai Nasdem akan mengadakan pertemuan dengan anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Demokrat dan PKS pada Senin 17 Juli mendatang. Pertemuan itu dilaksanakan di kantor DPP Nasdem yang terletak di Jakarta Pusat dan akan membahas upaya konsolidasi untuk mengatasi penurunan elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres potensial. Hal itu dikatakan oleh Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem di SUGBK. Ahmad juga menjelaskan bahwa pembahasan konsolidasi partai koalisi tidak akan mencakup pencalonan calon wakil presiden ataupun cawapres Anies. Mengingat kondisi elektabilitas Anies yang anjlok, tidaklah cepat untuk membicarakan cawapres saat ini. Menurut Ali, mengumumkan calon wakil presiden Anies dalam situasi politik saat ini sama saja dengan bunuh diri politik. Karena dalam perspektif apapun, menurutnya politik itu tentang momentum. Saat ini, pihaknya belum mengetahui siapa lawan dan siapa kawan. Jika pihaknya mengumumkan wakil presiden, maka sama saja dengan memberikan kesempatan untuk digorok lehernya. Menurut Nasdem, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengumumkan calon wakil presiden. Saat ini adalah waktu yang lebih tepat untuk melakukan konsolidasi. Sebelumnya, hasil survei terbaru dari LSI menempatkan Anies pada posisi ketiga di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Juli 2023, survei LSI menunjukkan bahwa elektabilitas Anies sebesar 21,4%, mengalami penurunan dari bulan April yang mencapai 25,3%. Posisi kedua ditempati oleh Ganjar dengan persentase 32,2%, sementara Prabowo Subianto menduduki peringkat teratas dengan persentase suara 35,8%. Survei Peduli bilang, elektabilitas Anies usai tak jabat gubernur. Survei Populi Center mengungkap penurunan elektabilitas Anies Baswedan setelah tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam survei terbuka Populi, elektabilitas Anies turun lebih dari 7% sejak Oktober 2022. Survei Populi pada bulan itu, elektabilitas Anies mencapai 17,3% di atas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun pada Februari 2023, elektabilitas Anies merosot ke angka 10,8% dan berada di urutan ketiga di bawah Ganjar dengan 19,8% dan Prabowo 17,1%. Terkait elektabilitas Capres, data menunjukkan terdapat penurunan elektabilitas Anies Baswedan pasca tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Rafif Pamenang Imawan, peneliti Populi Center. Berbeda dengan Anies, Ganjar dan Prabowo justru mengalami lonjakan elektabilitas dalam survei Capres sejak terbuka. Elektabilitas Ganjar dari 15,8% pada Oktober naik menjadi 19,8%. Begitu pula dengan Prabowo yang naik 2% dari semula 15 menjadi 17,1%. Nama Jokowi masih masuk dengan 10,1%, Ridwan Kamil 5,1%, Sandiaga Uno 1,7%, Haritano 0,7%. Beberapa nama lain seperti Khofifah Indar Parawansa, Andika Perkasa, dan Puan Maharani juga muncul. Survei Populi dilakukan pada 25 Januari hingga 2 Februari terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh 38 provinsi Indonesia. Responden dipilih secara metode multi-stage random sampling dengan margin of error sekitar 2,83% dan tingkat kepercayaan 95%. Sementara dalam survei SMRC, elektabilitas Ganjar tercatat terus menunjukkan tren kenaikan. Angkanya mencapai 33,7% dalam survei terakhir mereka pada 3 Februari lalu. Angka itu naik dari survei sebelumnya sebesar 25,5%. Begitu pula dengan Anies cenderung naik walaupun tidak sekuat Ganjar, yakni 23,5 menjadi 28,1%. Hanya Prabowo menunjukkan penurunan dalam survei SMRC dari 34,1% pada survei
Mei 2021 menjadi 26,1% di Desember 2022. Kemudian dalam survei Lembaga Carta Politika, elektabilitas Ganjar juga masih berada di posisi puncak dengan 31,3%, menyusul Prabowo di posisi 2 dengan 24,4% dan Anies 20,6%. Nasdem tepis lama cari cawapres, jadi faktor elektabilitas Anies anjlok. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari tak sepenuhnya sepakat terkait klaim Partai Demokrat yang menyebut lamanya deklarasi cawapres menjadi penyebab tren elektabilitas capres koalisi KPP Anies Baswedan menurun dalam hasil survei sejumlah lembaga. Taufik menilai tren menurunnya elektabilitas Anies bisa disebabkan berbagai macam hal. Tim di KPP menurutnya masih memperhitungkan dan memonitor dinamika yang ada di masyarakat. Nasdem juga menurutnya telah menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada Anies untuk memilih sosok capres serta memberikan keleluasaan kepada Anies untuk mengumumkan nama capres itu. Dengan demikian, Nasdem kali ini juga tidak sepakat dengan Demokrat yang sudah memberikan ultimatum kepada Anies agar mengumumkan capres pada bulan Juni kemarin. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sebelumnya mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungan kepada Anies Baswedan jika tak kunjung mengumumkan bacawa pres pada bulan Juni. Ketua Bapil Demokrat Andi Arief menyatakan pihaknya ingin agar cawapres Anies dideklarasikan pada Juni. Desakan itu menyusul tingkat elektabilitas Anies yang tak kunjung melonjak sehingga sejumlah hasil survei, di mana Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyebut cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024 sudah mengerucut namun masih berpeluang berubah. Ia mengatakan perubahan sosok cawapres Anies itu bisa saja terjadi tergantung pada dinamika politik. Anies sebelumnya telah dideklarasikan sebagai baca pres dari KPP yang digawangi oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun hingga kini mereka masih belum mengumumkan sosok capres yang akan mendampingi Anies nantinya. Terakhir, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan Anies telah menyampaikan satu nama kandidat capresnya kepada ketiga elit parpol KPP. Ia belum bisa memastikan kapan Anies dan capresnya diumumkan kepada publik. Ia hanya mengatakan ada tenggat waktu yang disepakati yakni maksimal pada 16 Juli. Sebelum mengerucut ke satu nama, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman beberapa waktu lalu sempat mengungkap cawapres Anies telah mengerucut pada 3 nama. Di antaranya ialah Ketua Umum Partai Demokrat AHY, mantan Gubernur Jawa Barat Aher, dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Posisi kedua ditempati oleh Ganjar dengan persentase 32,2%, sementara Prabowo Subianto menduduki peringkat teratas dengan persentase suara 35,8%. Survei Peduli bilang elektabilitas Anies usai tak jabat gubernur. Survei Populi Center mengungkap penurunan elektabilitas Anies Baswedan setelah tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam survei terbuka Populi, elektabilitas Anies turun lebih dari 7% sejak Oktober 2022. Survei Populi pada bulan itu, elektabilitas Anies mencapai 17,3% di atas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun pada Februari 2023, elektabilitas Anies merosot ke angka 10,8% dan berada di urutan ketiga di bawah Ganjar dengan 19,8% dan Prabowo 17,1%. Terkait elektabilitas Capres, data menunjukkan terdapat penurunan elektabilitas Anies Baswedan pasca tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Rafif Pamenang Imawan, peneliti Populi Center. Berbeda dengan Anies, Ganjar dan Prabowo justru mengalami lonjakan elektabilitas dalam